are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are
That is who you are. That is who you are. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
yes it is. Oh, that is who you are. Here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Shalom teman-teman Villa. Nah, dari satu lagi nih, sore hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami dapat beribadah walaupun secara online Bapak. Tapi kami mau menyembah dan memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak, lebih antusias lagi Bapak, karena kami tahu kehadiran-Mu datang untuk memenuhi hidup kami Bapak, dan kami diciptakan untuk menyembah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Sekarang yang lalu
This is more than enough for us. Thank you, Jesus. Mountains fall and the sea turns around. No more words that strong sings the Lord. When the world gets down, you are broken heart.
Oh Yesus, kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami perlu hadirat-Mu Yesus. Yes, Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Membuka hati pikiran kami Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom Philadelphia, apa kabarnya nih teman-teman? Aku berharap teman-teman punya kabar yang luar biasa. Teman-teman sehat, jasmani maupun rohani. Oke, sore ini kita bakal belajar firman Tuhan. Dan gak cuma belajar firman Tuhan aja nih, tapi kita akan sama-sama belajar untuk mempraktekannya. Wow, seru kan? Nah, makanya teman-teman dengerin firman hari ini dari awal sampai akhir. Dan kalau Tuhan bicara sesuatu, mari kita belajar untuk taat dan melakukannya. Di kesempatan sharing hari ini, aku tergerak untuk bicara tentang giving atau memberi. Biarlah firman hari ini boleh jadi reminder buat kita semua. Sebagai manusia, dalam kehidupan ini, kita banyak menerima pemberian dari Tuhan. Segala fasilitas yang kita bisa nikmati hari ini, semua pemberian dari Tuhan. Tuhan kasih kita rumah, pakaian, handphone, makanan, dan masih banyak lagi. Tidak sekedar menerima pemberian dari Tuhan, tapi kerinduan Tuhan adalah kita juga menjadi pribadi yang suka memberi. Memberi bisa ditujukan kepada Tuhan, orang tua, saudara, teman, atau orang yang membutuhkan. Bicara soal memberi, ada orang yang murah hati, tapi ada juga orang yang kikir. Kita akan bahas yang pertama, kita mau bahas tentang orang yang kikir. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 25. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kisah ini menceritakan tentang orang kaya hidup dalam kemewahan. Sedangkan di dekat pintu rumah orang kaya tersebut, terdapat pengemis bernama Lazarus. Lazarus ini lapar dan menunggu ada makanan jatuh dari meja. Namun malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu sama sekali tidak memberikan sedikit makanan saja kepada Lazarus. Menjadi kaya itu tidak salah, tetapi jika kita kaya dan tidak pernah mengulurkan tangan kita kepada orang lain, apalagi kepada orang yang membutuhkan, apa iya Tuhan berkenan dengan orang yang demikian? Saat orang kaya dan Lazarus mati, orang kaya menderita sengsara di alam maut dan kesakitan di dalam nyala api. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham di kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10 juga mengatakan,
bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selagi kita hidup, jangan sungkan untuk ulurkan tangan kita untuk orang lain, terutama untuk mereka yang lebih membutuhkan. Yang kedua, mari kita bahas tentang orang yang murah hati. Murah hati sendiri artinya adalah suka ataupun mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Tunggu. Murah hati berarti penyayang dan pengasih. Yap, kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kasih pasti memberi. Berarti setiap kita memberi harus didasari dengan kasih. Kalau nggak didasari dengan kasih, ya namanya cuma pencitraan. Pengen pemberian kita dilihat sama orang. Ya, perbuatannya baik, tapi niatnya nggak baik. Baik perbuatan maupun motivasi atau niat kita harus sama-sama benar di hadapan Tuhan ya. Soal murah hati, kita belajar dari kisah persembahan seorang janda miskin. Kita mau baca di Markus 12 ayat 41-44 versi terjemahan baru. Markus 12 ayat yang ke-41-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dari ayat ini, kita melihat bahwa ada ketaatan untuk mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan. Dan janda ini melakukannya. Tuhan berkenan kepada persembahan janda miskin itu. Tuhan tidak mencela apa yang ia persembahkan. Meski yang dipersembahkannya itu sedikit, receh, dan yang diberikannya itu paling sedikit di antara orang-orang yang lain yang memasukkan persembahannya ke dalam peti. Tapi janda itu kasih semua yang ia punya. Ia memberi dari kekurangannya, beda dengan yang lain yang memberi dari kelimpahannya. Tapi Tuhan bilang persembahan janda miskin ini lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti. Saat janda miskin itu memberi dari kekurangannya, itu berarti ia punya iman percaya bahwa Tuhan pasti sediakan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Karena uangnya udah habis dan semua diserahkan untuk persembahan kepada Tuhan. Teman-teman, memberi itu melatih iman kita untuk tetap percaya. Memberi itu tentang hati kita, bukan tentang kondisi kita. Dalam kondisi apapun, mau kita lagi miskin, lagi kaya, lagi punya banyak duit, lagi bokek, apapun keadaan kita tetap bisa memberi, tentunya dengan hati yang bersuka cita. Memberi itu tanda kasih. Tanpa kasih, janda miskin ini tidak mungkin bisa memberi. Dan pemberiannya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Menurut Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini patut untuk diteladani sampai Tuhan panggil dan kasih tahu ke murid-murid apa yang janda miskin ini lakukan. Dari kisah ini kita belajar bahwa upah dari memberi adalah mendapat perkenanan dari Tuhan, dan akibat lain dari memberi adalah kita bertambah kaya dan diberi kelimpahan. Seperti yang dikatakan di Amsal 24-25.
Lihatlah, ketika kita memberi, kita justru bertambah kaya. Ketika kita memberi, justru kita gak pernah kekurangan. Malah kelimpahan yang datang sama kita. Wow. Kalau kita ingin banyak menuai, maka kita harus banyak menabur. Dan sebenarnya kapasitas kita menerima itu bergantung pada kapasitas kita memberi. Jadi selamat memberi teman-teman. Kesimpulan firman hari ini adalah, jadilah orang yang punya mental memberi, bukan meminta. Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan tentang banyak atau sedikit, tetapi tentang kerelaan hati. Oh ya teman-teman, jangan pernah lupa ya beri persembahan kepada Tuhan. Dan buatlah komitmen dan prinsip dalam hidup kita. Jika suatu hari nanti teman-teman sudah diberi kepercayaan Tuhan untuk punya penghasilan, jangan pernah lupakan persembahan persepuluhan juga ya. Peka terhadap orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jangan lupa juga sama keluarga kita yang membutuhkan. Jangan nikmati sendiri apa yang kita miliki, tetapi berbagilah dan biarkanlah orang lain ikut menikmatinya. Memberi tidak akan membuat kita rugi. Memberi tidak akan membuat kita miskin. So, selamat mempraktekannya. Hai, sudah dengerin kan sharing tadi? Gimana nih, mau pilih jadi orang kikir, pelit, atau jadi orang yang murah hati, suka memberi? Pasti murah hati dong. Siapa sih yang mau menderita? Di kesempatan kali ini, aku mau sama-sama ngajak teman-teman untuk mempraktekannya langsung. Sebelumnya, siapa nih yang ingat tanggal 24 Agustus itu hari apa? Hari apa ya? Ya, betul sekali yang menjawab hari ulang tahun Philadelphia. Yang keberapa? 36. Tahun ini mungkin kita nggak bisa rayain secara tatap muka teman-teman. Tapi nggak usah sedih. Kita tetap bisa rayain ulang tahun Villa di rumah masing-masing. Aku mau ajak teman-teman untuk lakukan sesuatu. Apa itu? Ya, kita mau sama-sama belajar memberi. Kita mau sama-sama mempraktekkan kasih. Buat siapa? Terus, kasihnya ke berapa orang? Kan villa banyak. Bentuk pemberiannya apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan buat siapa, buat berapa orang, bentuk pemberiannya apa, semuanya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman memberi dengan sukacita. Boleh kalau mau doa dulu nanya Tuhan ke siapa dan kasihnya apa, ngasih ke berapa orang. Teman-teman boleh kok doa dulu. Ini bebas teman-teman. Mulai hari ini teman-teman bisa mulai memikirkan. Teman-teman mau ngasih ke siapa? Ke PKS-mu, ke teman komsel, ke teman villa yang mungkin udah lama banget gak ada kabar, atau ke teman villa yang kalian tahu kabarnya lagi gak baik. Terserah teman-teman, sedapatnya teman-teman aja. Teman-teman tergerak untuk memberi siapa. Mau ngasih satu orang aja boleh gak? Ya boleh dong, kan gak ada minimalnya mau ngasih berapa orang. Bebas menurut dengan kerelaan hati teman-teman. Ngasihnya boleh makanan atau barang. Teman-teman boleh ngirim sendiri, mau pakai kurir ya silahkan. Cici, selama di rumah sama sekali gak dapat uang jajan nih, gimana mau ngasih? Nah, gak apa-apa teman-teman kalau teman-teman
di hari-hari ini nggak dapat uang jajan, nggak ada pemasukan, nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengirimkan ucapan atau doa atau semangat lewat media sosial kalian. Kasih semangat, kasih dukungan buat teman-teman villa yang lain. Prinsipnya adalah beri dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Bukan melihat berapa banyak orang yang kita kasih, bukan melihat apa yang kita kasih, tapi yang penting adalah hati yang rela untuk memberi. Buat teman-teman yang mau kasih sesuatu, memberi lewat barang dan mengirimkannya, teman-teman bisa mengirimkannya terserah tanggal berapapun, yang penting kalau bisa sampai di tangan penerimanya tanggal 24 Agustus. Tapi kalau memang sebelum itu oke juga teman-teman. Terus buat teman-teman yang mau kasih ucapan, doa, atau semangat buat teman-teman yang lain lewat media sosial, bisa dikirimkan pada tanggal 24 Agustus juga. Dan lebih baik teman-teman mengirimkannya secara personal ya, jangan mengirimkannya di grup. Buat teman-teman yang kurang jelas bisa WA di aku ya. Oke, selamat belajar mempraktekannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini kalau kami boleh beribadah semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan apa yang jadi firman-Mu. Kami berdoa Tuhan biar setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami praktekkan, dan biarlah itu bertumbuh dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami sejak hari ini Tuhan, sejak dini, meski kami muda, tapi biarlah kami mau belajar untuk memberi Bapa. Kami percaya, kami pegang apa yang jadi kebenaran-Mu, bahwa ketika kami memberi, Engkau Tuhan yang gak pernah tinggal diam, tapi Engkau Tuhan yang melihat, dan Engkau Tuhan yang sanggup untuk melimpahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang pimpin anak-anak-Mu, biarlah semakin hari mereka semakin peka ketika mereka melihat orang-orang di sekitar, mereka juga boleh peka apa yang harus mereka lakukan. Engkau Tuhan yang tuntun setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang tergerak hatinya untuk memberi di hari ulang tahun Philadelphia nanti. Biarlah Engkau Tuhan yang tunjukkan kepada siapa mereka harus memberi. Engkau yang tunjukkan apa yang harus mereka beri Tuhan. Engkau yang beri kepekaan buat anak-anak-Mu yang memberi, sehingga apa yang mereka berikan itu sesuai dengan kebutuhan orang yang menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau yang jagai setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang berikan kesehatan. Biarlah di komunitas ini kami boleh terus saling membangun Tuhan, dan Kau juga berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu ada dalam setiap rumah-rumah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.